Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi bersama program kita di sini Tech Talks yang hari ini malam ini adalah edisi yang kelima. Temanya untuk malam ini adalah tentang Git branching strategi ya. Di sini kita sudah hadir pembicaranya Director of Engineering Polyrific Ahmad Ilham. Buat teman-teman yang untuk edisi 1, 2, 3, 4-nya masih belum mengikuti, langsung aja ya ke YouTube channelnya Polyrific Dev Indo. Di situ sudah diupload. Kalau yang 1 itu tentang arsitektur, 2 itu testing, 3 itu security ya, Zul. 4, Security. 4 itu IoT. Terus ini adalah edisi yang kelima tentang Git branching strategi. Seperti itu. Dan jangan lupa di-subscribe ya YouTube channelnya. Oke, untuk selanjutnya mungkin biar tidak berlama-lama karena kabarnya ini Ilham sudah mempersiapkan slide-nya banyak banget page-nya. Nanti juga bakalan banyak menghadirkan beberapa use case seperti itu. Nah, nanti sebelumnya seperti biasa teman-teman yang mau bertanya silakan langsung di live chat-nya di situ. Nanti saya akan bacakan, jangan menunggu sampai akhir-akhir ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin silakan dipersilakan buat Ilham untuk memulai presentasinya. Sudah kelihatan slide-nya, Mas? Ya, sudah. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman semuanya. Untuk yang Tech Talk kali ini, saya akan sedikit berbagi sih lebih tepatnya untuk yang masalah Git branching strategi. Kita akan lebih banyak diskusi kalau bisa di sini nanti dengan ada beberapa use case juga. Dan ada penjelasan untuk yang common branching strategi yang Polyrific pakai. Oke, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Ilham Haryanto. Sekarang sih lagi di Yogyakarta. Untuk yang pengalamannya sendiri itu ada 10 tahun experience untuk yang software development. Pernah di 5 tahun di salah satu software company. Juga pernah 1 tahun lebih di sebuah startup company juga. Dan terakhir ini 4 tahun yang di Polyrific sendiri. Untuk yang LinkedIn-nya bisa dicek sih di Ahmad Ilham. Oke, sedikit aja sih untuk yang perkenalan. Untuk yang agenda malam ini kita akan membahas 5 hal. Itu pertama introduction, ya sekedar membuka aja sih. Terus kemudian ada development workflow. Ini lebih branching strategi yang commonly used aja. Kita akan jelaskan. Terus kita ada penjelasan lebih detail untuk masalah Git flow sama Trunk-based. Terus yang terakhir ada case study yang Polyrific alami. Nanti diharapkan ada diskusi lebih di bagian ini. Untuk yang introduction sendiri, seperti kita ketahui untuk yang Git dan beberapa version control system lainnya itu ada kemampuan untuk nge-track, manage, sama organize code. Ya, ini fungsi utama sih untuk yang version control system. Terus kemudian Git atau version control system lainnya itu juga membantu developers untuk collaborate dalam code dengan teammates. Terus yang terakhir itu juga developer sama development itu kan berbeda. Developer sama development team itu kan berbeda-beda. Jadi dari perbedaan tersebut setiap development team itu akan berbeda kebutuhan juga dalam hal apapun sih lebih tepatnya. Kalau dalam hal ini kita lebih fokus ke branching strateginya. Oke, untuk yang development workflow yang akan kita bahas malam ini, kita hanya ambil 2 untuk yang malam ini, Git flow sama Trunk-based.
Mungkin di luar sana ada beberapa lagi yang lumayan gede kayak semacam GitHub Flow atau GitLab Flow. Cuman secara garis besar sih bisa dibilang hampir mirip aja. Ya mungkin ada perbedaan tapi nggak terlalu signifikan. Dan sebenarnya kita sendiri untuk yang sebagai development team sendiri itu nggak harus paten, harus pakai Gitflow aja, harus pakai Trumpet saja, atau pakai branching strategi apa gitu, itu nggak harus paten pakai salah satu. Biasanya sih setiap development team itu dimodify sesuai dengan kebutuhannya aja sih. Kita masuk ke Gitflow sendiri. Untuk yang Gitflow, untuk yang branch utamanya itu ada dua, ada master sama ada develop. Oke, untuk yang master sendiri itu, untuk yang master dia memuat production code, isinya adalah production codes. Terus kemudian untuk yang develop branch-nya itu sendiri itu akan di-merge ke master kalau misalkan akan rilis. Nah, sedangkan untuk yang develop sendiri itu lebih kepada pre-production release atau rilis kandidat mungkin kita nyebutnya. Nah, ini dari sini nanti akan kita jelaskan untuk yang supporting branches, kita fokus ke main branches. Untuk yang main branches ini akan hidup selama di project tersebut, jadi melewati beberapa life cycle gitu, development life cycle gitu, jadi ini akan selalu hidup dari awal sampai akhir. Untuk yang develop sendiri itu kalau misalkan ada feature yang selesai, dia akan di-merge ke develop sendiri. Kalau kita gambarkan dalam sebuah diagram kayak gini, jadi ketika di master, initial production version kayak gini, nanti kita branch ke develop seperti ini. Kalau misalkan selesai proses develop di sini, itu akan masuk ke next production release, terus kemudian balik lagi develop, terus masuk ke production release kayak gitu. Ini akan life cycle-nya seperti ini. Selanjutnya kita bahas untuk yang supporting branches-nya. Salah satunya itu untuk yang feature. Untuk yang feature sendiri itu dipakai untuk develop feature baru. Terus kemudian ini di branch dari develop branch. Dan juga harus di merge ke develop branch itu lagi. Ini sebenarnya naming convention-nya itu yang sering Polyrific pakai sih. Mungkin bisa berbeda-beda asalkan disepakati untuk naming convention-nya sendiri. Nanti akan ada alasannya di belakang. Nah, untuk yang proses feature-nya sendiri itu kalau digambarkan itu seperti ini. Jadi di develop branch-nya sendiri itu akan di branch di sini. Jadi kita akan bikin feature branch kayak gini. Nanti setelah selesai, itu nanti akan di-merge balik ke develop. Nah, untuk yang feature branch sendiri itu cuma hidup selama masa feature itu di develop. Jadi setelah itu dia akan dihapus sih, akan di-delete. Untuk yang supporting branch selanjutnya itu ada release. Release ini bisa dibilang cuma helper aja sih, buat sebelum masuk ke master branch-nya sendiri. Jadi ini sesuai yang disebutkan lebih untuk yang preparation untuk yang new production release. Dan di sini itu ada proses semacam testing juga nanti di sini. Ya, di sini boleh ada kalau misalkan bug fix sebelum adanya new production release. Jadi boleh ditambahkan di sini. Dan ini juga ada proses preparation untuk yang versioning, terus kemudian build dates, dan lain-lain kayak gitu. Baru di setnya di bagian rilis sendiri. Untuk yang branch-nya sendiri itu dia ngambilnya dari develop. Terus kemudian harus di-merge balik ke master dan develop sendiri. Kalau untuk yang naming convention ya bisa disepakati sih lebih tepatnya. Cuman untuk yang Polyrific sering makainya release slash ya gitu. Untuk selanjutnya ini lebih ke contoh komen.
mungkin teman-teman lumayan familiar. Jadi kita akan brief aja untuk yang komennya sendiri. Jadi misalkan nih di awal kita check out release untuk production release 1.2. Jadi git checkout mimbi release slash 1.2 ini diambil dari branch mana. Dalam hal ini kita develop. Terus ada proses bump version here. Jadi ini lebih kepada yang telah disebutkan sebelumnya. Ini untuk yang preparing metadata for release. Jadi biasanya sih langsung di code-nya. Jadi kayak library-nya diupdate untuk yang versionnya. Terus kita kasih aja tuh commit git commit min bump version number to 1.2. Terus kemudian ini kalau misalkan dalam hal ini itu nggak ada isu ya. Jadi kalau misalkan ada isu sendiri itu perlu ditambahkan commit lagi di sini. Terus baru kita merge ke master dulu. Jadi ketika merge ke master kan itu berarti dia proses udah siap untuk yang production kan. Kita tinggal git checkout master, kita git merge release. Ini harusnya git merge min ff, maksudnya no fast forward kayak gitu. Nanti bisa di googling untuk masalah no ff. Terus kemudian kita kasih tagnya, misalkan ini version 1.2, jadi bisa git tag min a 1.2. Terus kemudian kita juga harus merge balik ke develop. Jadi kita merge balik ke develop lagi. Untuk yang supporting branch lainnya itu namanya hotfix. Kalau hotfix itu berguna untuk kita ngefix critical bug dari production version sendiri. Jadi misalkan dari master sendiri itu ada isu di 1.2 gitu. Nanti misalkan nih ada hotfix atau ada critical bug kayak gitu, nanti tinggal di branching aja, dibikinin hotfix di sini, terus kemudian kita fix di sini, bla bla bla, kita fix, terus kita harus merge balik ke master sama ke develop, kayak gitu. Jadi misalkan dari develop itu sudah jalan juga, jadi kadang di tengah-tengah kayak gini juga tetap perlu di merge ke sini biar nggak ada diserpasi code kayak gitu. Naming convention, hotfix less, bla 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 kayak gitu. Terus kemudian untuk yang contoh komennya nggak jauh beda sih sama yang sebelumnya untuk yang rilis. Jadi kita tinggal git checkout min b, tapi ini dari master hotfix 1.2.1 misalkan. Terus kemudian kita proses bump version dulu di sini, kita bump dulu, terus habis itu kita fix bugs-nya here. Habis itu kita git commit, entah ini kamu ingin kasih message apa terserah, fix something atau apapun itu. Terus kemudian kita balikin lagi itu ke master dulu. Jadi kita merge balik ke master, terus kemudian kita tag, kita nambahkan patch kayak gini 1.2.1. Jadi kan ini major version, minor version, terus kemudian patch. Jadi patch-nya masuk ke 1. Terus kita juga harus merge balik ke develop. Seperti ini. Nah, untuk yang sebenarnya kalau disimpulkan itu untuk yang Git flow sendiri itu ada 2 main branch, master sama develop. Terus ada supporting branch, itu feature, release, sama hotfix. Untuk yang advantage-nya sendiri itu sebenarnya lebih ke memastikan clean slate. Jadi untuk yang masing-masing branch itu bisa dibilang bersih dalam artian itu kalau production ya udah itu code-nya production aja. Jadi udah benar-benar bisa dibilang udah lolos QA, udah lolos UAT, itu masuk ke production. Terus karena branching name-nya itu memenuhi pattern tertentu itu lebih mudah kita pahami aja sih. Terus kemudian untuk yang Git flow sendiri dia juga punya extension. Jadi kalau kita coba aja.
ketik aja. Jadi dia ada extension kayak gini. Ini namanya nanti kita tinggal git flow kayak gitu. Nanti tinggal misalkan mau mulai feature ya tinggal git feature start, the feature name, terus kemudian publish kayak gini. Jadi semacam extension aja. Nah, terus untuk yang git flow sendiri itu ideal kalau misalkan kita perlu multiple version untuk di production environment. Jadi kalau misalkan butuh multiple version itu enak. Jadi kita tinggal misalkan kita ingin develop version berapa untuk mesin di mana itu enak. Nah, untuk yang disadvantage-nya itu karena kita pakai NoFF tadi, git merge no fast forward tadi itu historinya lumayan unreadable. Karena untuk no forward sendiri itu misalkan kita punya commit yang bisa di fast forward, dia tetap perlu akan create commit baru kayak gitu di akhir. Jadi kayak nama commitnya nanti semacam merge remote branch apa into branch apa kayak gitu nanti jatuhnya. Terus kalau kita lihat master sama develop itu kan kalau bisa dibilang itu sebenarnya kasusnya redundan kan kalau kita bilang. Misalkan nih kita sudah sampai develop branch develop sampai 1.2. Nanti di master itu sebenarnya master itu cuma bisa dibilang ada nggak ada master itu nggak masalah sih. Karena master sendiri tuh kayak nggak kontribut sendiri untuk yang historinya. Dia cuma pasif aja, udah aku nerima commit aja sih, merge aja dari develop kayak gitu. Masternya serba pasif kayak gitu. Terus ini lumayan kompleks kalau kita coba telaah ya, karena ada beberapa branch, terus kemudian ya panjang sih prosesnya. Ketika kita butuh create feature, kita harus mulai dari develop, di branch ke feature, terus kemudian kita merge balik, terus kemudian ketika rilis itu kan preparationnya lumayan tuh. Karena kita perlu bikin rilis branch, terus kemudian kita testing lagi tuh di sana, dan kayak gitulah. Lumayan kompleks. Ya, intinya lumayan banyak aturan sih. Ini contoh untuk yang historinya sendiri. Histori di sini itu ini bisa dibilang agak ya kalau bisa dibilang apa ya spaghetti gitu ya. Jadi ya berantakan sekali sih. Misalkan kayak gini, ini yang menyebabkan git no ff kayak gini. Ntar ini ada contoh yang oke nggak ya git no ff? Intinya sih kalau git no ff commit tersebut walaupun bisa di fast forward, dia tetap perlu akan create new commit. Kalau kita git merge biasa kan kalau misalkan dia bisa di fast forward, dia nggak akan create new commit baru. Kalau misalkan nggak bisa di fast forward, baru dia create new commit baru. Itu konsepnya kayak gitu. Jadi kesannya agak berantakan sih. Kalau di sini istilahnya tuh kayak semacam giant ball of spaghetti. Ilham, sorry, sebelum lanjut ada pertanyaan. Ya. Di proses ini semuanya itu masih tetap kan developer itu menggunakan mekanisme pull request untuk di prosesnya. Itu sebenarnya terserah dari segi developmentnya sih. Ini kan konsep yang lama. Sebenarnya kalau kita pakai pull request itu juga bisa. Cuman kalau pull request kan nanti kita bisa dibilang modifikasi kan, karena jatuhnya kan either kita git merge biasa atau kita git merge squash, sorry. Kan kita opsinya jadinya 2 aja. Nggak ada no ff setahu saya untuk yang pull request. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngikut konsep kayak gini tuh kayaknya nggak ada pull request ya. Langsung kayak gitu, langsung pakai command line. Jadi itu maksudnya proses untuk nge-merge dari misalnya develop ke develop ke master gitu ya.
yang tadi itu. Tapi kalau untuk developernya sendiri ketika mengcommit nge-push code itu tetap ada mekanisme seperti itunya. Pull request maksudnya. Ini sebenarnya kan kalau kita lihat rule-nya sendiri itu dia tidak ngomong adanya pull request atau enggak. Jadi lebih kepada kesepakatan development team aja sih. Jadi bisa tidak, bisa iya. Kayak gitu sih. Lebih ke kesepakatan sih untuk yang implementasi. Makanya kan tadi dibilang dari awal kan kita nggak ada kemungkinan kita nggak bisa saklek lah untuk yang benar-benar pakai ini, karena kalau kita pakai ini kita fokus ke Git aja, jadi kita nggak mengenal GitHub, kayak nggak mengenal GitLab, ya udah pakai Git aja. Oke. Nah, ini salah satu kapan dipakainya sih. Dipakainya itu untuk sekarang setauku ketika kita butuh multiple version di production. Itu untuk yang Git flow, karena ya gampang aja sih switch-nya itu untuk yang di sini dalam kasusnya Git flow. Terus oh ya, mungkin ada pertanyaan lagi Mas Randi untuk yang dari Git flow dulu. Nanti saya akan coba jabarkan di awal di akhir untuk yang masalah case study-nya sih, yang kita pakai di real projects-nya. Kayaknya lanjut aja dulu. Oke. Kita masuk ke Trunk-based. Untuk Trunk-based ada beberapa key point yang perlu kita perhatikan. Sebenarnya Trunk-based itu lumayan simple dan straightforward kayak gitu. Yang pertama itu developers langsung collaborate dalam single branch, nyebutnya trunk sih, atau kalau di GitHub master, sekarang namanya main. Terserah kita bisa di compromise lah, terserah mau pakai branch apapun sebagai trunk juga boleh. Yang penting ada single branch saja. Nah, yang kedua, key point-nya itu nggak boleh ada long live development branches di luar trunk. Jadi kalau di Polyrific sendiri sebenarnya di-encourage untuk PR sendiri. Aku langsung ngomongin PR karena PR mewakili brand sih. Itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Sebenarnya sih disarankan sih, bukan tidak boleh, di-encourage untuk setidaknya jangan sampai lebih dari 3 hari kalau kita bikin brand development kayak gitu. Untuk terang, kalau kita pakai terang ya. Kalau pakai Git flow ya bebas, terserah development team sih. Nah, satu lagi itu can avoid merge hell. Kalau misalkan kita ada beberapa long live development branch, itu kadang nanti di beberapa cases kita akan mengalami namanya merge hell. Jadi misalkan kita perlu merge A ke branch B, kemudian ke branch C, kemudian balik ke master kayak gitu, itu ada kemungkinan konflik sana sini. Jadi itu lumayan menyita waktu sih. Dan cenderung itu nggak nge-break build, karena rata-rata untuk yang di Trunk-based sendiri itu bersahabat sekali untuk CI/CD, karena yang di manage kan cuma satu branch tuh. Jadi kita di posisi CI itu ya tinggal di checking aja, atau ketika PR kan bisa dicek tuh, PR checkernya mungkin bisa ditambahkan kayak semacam automation test, terus kemudian bisa ditambahkan build, dicoba build juga bisa, asalkan nggak nge-build, asalkan nggak nge-break di automation testnya, ya boleh di merge kayak gitu. Terus yang poin terakhir dan yang lumayan krusial itu di feature management. Ini feature management itu sangat diperlukan kalau misalkan kita nge-merge feature tapi masih posisi MVP, jadi masih minimum viable project, minimum viable product kayak gitu. Jadi masih MVP, terus kita merge tapi kita nggak mau tuh ditunjukkan ke customer atau user atau klien kayak gitu kan. Ya tinggal kita off kan dulu aja feature management, kita matiin feature tersebut, beres perkara.
user nggak perlu lihat bisa dibilang feature kita yang masih separuh jadi, gitu, kita bisa menghindari seperti itu. Terus untuk yang proses sendiri itu, untuk yang terang base versi smaller team, mungkin 2-3 orang kayak gitu, kita bisa tanpa pakai semacam PR itu bisa. Jadi kita nggak perlu bikin branch, udah langsung aja udah main di terang, commit ke terang, selesai perkara. Itu mungkin kalau smaller teams ya. Ya ini kalau yang di sini contohnya itu pair programming itu 2 orang, ya udah langsung aja lah ke master kayak gitu. Karena cuma 2 orang ya pasti bersahabat. Cuman kalau kita nggak di encourage kayak gitu sih, sekecil apapun timnya kalau bisa di PR, karena lumayan rapi nanti jadinya kalau kita PR, apalagi ketika setelah PR kita ada merge squash kayak gitu, kita bisa rapi-rapiin di situ. Nah kalau kita scaling lagi untuk yang tim yang agak gede, kita bikin tuh short lived, namanya short lived feature branch. Kita bikin aja feature branch yang cuma umurnya 3 hari kayak gitu. Tapi jangan lama-lama, seminggu itu udah lumayan lama. Nanti takutnya kalau di merge ke master nanti konflik sana kemari kayak gitu. Dan juga yang perlu dipahami di sini, ini kan untuk yang Trangbase sendiri kan ini bisa dibilang butuh cepet kayak gitu kan. Kalau kita kepingin rilis sesuatu yang cepet itu harus bagus di CI/CD-nya. Jadi ketika dia CI harus ada automation testing, terus sama build testnya di situ, terus sama ketika di merge auto deploy gitu. Entah nanti konfigurasi auto deploy kemana, terserah development team kesepakatnya seperti apa. Nah, untuk advantage-nya sendiri itu dia bisa cepat balik ke mainline, cepat balik ke trunk, terus kemudian bisa menghilangkan perbedaan yang nggak penting gitu. Terus code-nya sendiri tuh always production ready. Jadi kapanpun di deploy, ya oke, ayo deploy aja. Kayak gitu. Jadi kayak semacam proses seremonialnya itu lebih pendek sih. Misalkan kita perlu proses untuk versioning kayak gitu, di bump version, terus kemudian testingnya kan bisa dibilang ya anggap aja regression test, jadi nggak perlu spesifik masing-masing feature secara mendalam kayak gitu. Lebih pendek kasarannya, lebih mudah untuk deployment production. Untuk yang disadvantage-nya itu ada kemungkinan, jadi istilahnya ketika merge ke master bareng-bareng, ini kasusnya mungkin kalau misalkan di posisi smaller team tadi ya, ada kemungkinan mereka saling nge-merge, jadi kemudian nge-brief, terus kemudian konflik kayak gitu. Terus yang kedua, karena kita dalam konsep ini, karena kita mengandalkan untuk yang PR checker sama automation testing itu sendiri, jadi isunya itu nanti code-nya sendiri itu susah dikontrol. Jadi disarankan untuk yang Trangbase itu dilaksanakan oleh experience programmer gitu, experience developer. Disarankan kayak gitu, karena kan kita susah tuh kayak separate mature code dari immature code, jadi masih yang masih mentah dari yang udah matang kayak gitu kan. Jadi tidak disarankan untuk dilaksanakan oleh junior developer, kecuali kita istilahnya modifikasi dikit tuh di pull request-nya, kita ada review secara orang seperti itu. Terus kapan dipakainya? Kalau kita ingin push untuk yang production cepat. Oke, aku mau lanjut untuk yang case study. Belum ada pertanyaan Mas Randy untuk yang Trangbase? Belum. Oke, untuk yang case study-nya sendiri secara general dulu aja. Secara general itu beberapa project di Polyrifix sendiri itu
biasanya sebelum ada production release, teman-teman lebih suka pakai Terang-Bis karena lebih cepat aja sih. Jadi kerja, ngerjain code PR, terus kemudian nunggu PR checkernya selesai, push. Tapi kita ada satu step sebelum di merge sih. Biasanya kita protect untuk yang PR minimal harus ada satu approval dari user lain. Kayak gitu. Kita terus kemudian biasanya kalau udah masuk ke production, ini mungkin kasus khusus sih, tapi sebagian besar itu ketika masuk ke production nanti masuk ke Git flow yang udah termodifikasi. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Tadinya di Go Wandering, ini thanks to Brain udah ngasih input, bisa dibilang udah direview. Untuk yang Go Wandering sendiri, untuk yang flowchart mulai dari user story sampai feature ready to release itu seperti ini. Jadi dari PO sendiri itu ada user story, terus kemudian project manager itu breakdown ke dalam feature. Ini dalam contoh kasus kita anggap aja itu jadi satu feature. Terus kemudian kita create branch, feature branch berdasarkan dari master branch sendiri. Terus kita develop feature di branch tersebut. Terus kita checking tuh code review and build checking. Dalam hal ini untuk yang code review itu termasuk untuk yang dari manusia ya. Jadi code review dari manusia. Kalau misalkan masih belum lolos ya udah ulang aja lagi. Di fix yang belum lolos tadi sampai dia oke. Kalau udah oke, merge balik ke master branch. Terus kemudian di master branch itu kalau yang dari Go Wandering sendiri itu dia ada dua tipe deployment. Jadi ketika langsung merge ke branch itu dia otomatis akan deploy ke dev environment. Nah itu ketika kita nunggu satu hari, intinya untuk yang QA deployment itu ada dalam waktu intinya daily lah, daily untuk deploy ke QA. Jadi habis dari dev itu keesokan harinya pasti udah masuk ke QA. Nanti dari sana tim QA yang testing kayak gitu. Ketika tim QA testingnya udah pas, kita anggap aja no dulu. Kalau no dulu karena branch-nya udah di merge, kita either bisa reuse branch yang tadi atau kita bikin baru branch bebas karena short lived. Jadi whatever bisa dibilang kayak gitu. Boleh pakai branch yang sama atau berbeda. Kalau mau mudah sih pakai yang berbeda aja. Terus kemudian kalau misalkan pas testingnya, kita tinggal geser tuh ke list yang untuk feature ready to release, for release kayak gitu. Nah di poin kesini bisa dibilang itu karena udah masuk ke master ya production ready sih. Nah ini untuk yang proses di belakangnya ketika code merge ke master. Tapi sebelum ke sini ini ada proses lagi, ini manual. Ini kalau dibutuhkan aja. Jadi kadang Go Wandering itu nggak perlu update, nggak perlu bump major atau minor version. Mungkin dia cuma butuh patching doang, itu nggak masalah. Kalau misalkan butuh update major atau minor, ingin di bump, itu di CI/CD sendiri itu ada konfigurasi bagian sini. Ada namanya version prefix, nanti bisa diupdate tuh di sini, ini major, ini minor version kayak gitu. Tinggal diupdate. Nanti contoh hasilnya seperti ini. Jadi ini major, minor, ini jatuhnya ke prefix ya. Prefix untuk yang pipeline description gitu jatuhnya. Misalkan major, minor, terus kemudian patchingnya di sini. Kalau patching dia selalu iterasi, dia selalu muter, increment terus. Balik lagi ke diagramnya. Ini occasionally, jadi bebas mau ditambah atau enggak. Terus kemudian ketika code di merge ke master, itu akan ada proses untuk build code. Terus kemudian ada proses bump patch number di CI/CD-nya sendiri, di incremental.
Terus kemudian ada proses automate juga untuk yang git tag-nya. Jadi proses untuk format git tag-nya itu kan Go Wondering sendiri itu kan terdiri dari beberapa aplikasi. Kalau nggak salah itu ada web, terus kemudian API, terus yang satunya itu function. Ya, kalau nggak salah seperti itu, nanti biar dikoreksi di chat kalau salah. Kayak gitu, nanti formatnya jadi git tag min a, terus kemudian app plus build version. Jadi build version untuk masing-masing app itu bisa berbeda. Terus kemudian ada proses untuk yang create build artifact sendiri. Baru untuk yang CD continuous deployment, continuous delivery ke deploy code ke dev environment kayak gitu. Nah, di sisi lain itu juga ada proses untuk yang daily atau scheduler itu daily deploy ke QA environment. Jadi semua yang ada di master itu akan dibawa, semua artifak ini akan dibawa ke QA secara daily. Ini yang tadi. Inilah masih lanjutan di Go Wondering. Kalau ada proses untuk yang rilisnya, ini lebih tepatnya setiap kali rilis sih. Jadi step-stepnya sendiri itu ketika create release deployment, baru bikin release di dokumen. Jadi akan di note release versionnya berapa, terus kemudian build versionnya untuk tiap-tiap aplikasi itu berapa, dicatat semuanya. Terus kemudian ini secara manual ya untuk yang git tag min a release version ini bisa dibilang untuk yang secara release version. Kalau tadi kan build version, kalau build version masing-masing app, kalau release version untuk secara produk. Terus kemudian untuk yang production deployment itu secara manual kita execute untuk yang continuous delivery-nya. Baru di proses itu ada proses deploy code atau production environment. Udah selesai di situ untuk yang wondering. Untuk contoh tampilan git tag-nya kayak gini. Jadi proses semuanya ini ketika dilakukan merge ke master akan dibikinin app, terus kemudian build versinya seperti itu. Untuk yang git tag di sini ini lebih tepatnya ketika rilis untuk yang ke production-nya kayak gini nanti modelnya untuk yang versionnya. Ini mungkin untuk yang versioning sendiri itu akan berbeda-beda untuk tiap-tiap project sendiri. Cuman ini menurut saya untuk yang Go Wondering lumayan rapi untuk yang proses versioning. Jadi makanya saya bawa sebagai salah satu case study-nya sendiri. Mungkin nanti kalau kira-kira teman-teman yang lumayan familiar dengan CI/CD mungkin ada sesi lain untuk membahasnya lebih dalam. Itu juga bagus sih. Terus ini bisa dibilang untuk case study untuk yang beberapa clients. Saya secara general aja sih membawanya sebagai clients. Untuk yang beberapa clients karena yang ku bilang tadi untuk yang sebelum masuk ke rilis rata-rata teman-teman pakai master untuk yang development sama yang production sendiri. Sorry, bukan production sih. Untuk yang beberapa environment non production, misalkan kalau teman-teman ingin normalnya sih ada dev, QA sama UAT. Ini kan pakai satu branch. Awalnya biasanya kita pakai Trunk-based. Jadi ketika masuk ke production sendiri itu biasanya kita pembagiannya master itu untuk non-production, terus kemudian untuk yang production dibikin khusus untuk yang production sendiri. Untuk yang workflow sebenarnya untuk yang workflow mulai dari user story sampai feature ready to for release ini mirip sama Go Wondering, bisa dibilang sama sih. Jadi create user story, create feature, terus kemudian ambil branch dari master, develop feature, terus kemudian sama code review sama build checking atau kalau mau ditambahkan automation testing juga boleh. Terus kemudian merge code to master, testing pass, habis itu di flag tuh ke feature ready for release.
Hanya saja untuk proses di klien sendiri itu ada tambahan lagi satu flow, lebih dari satu workflow. Ada namanya approve feature for deployment. Ini sebagian clients itu memerlukan approval ketika akan masuk ke deployment, walaupun pakai Scrum atau Commit atau framework apapun itu, rata-rata dari klien sendiri itu mereka tetap perlu kayak semacam sign off gitu sebelum masuk ke production. Nah, jadi kalau misalkan ada proses approve feature for deployment, misalkan nih feature kita di awal, mungkin di awal sprint, cycle, iteration, apapun menyebutnya terserah, kita misalkan ada 4 feature, 1, 2, 3, 4, misalkan yang ini yang di approve itu cuma yang ketiga aja, feature ketiga, yang 1, 2 padahal udah dikerjakan dahulu. Ini prosesnya seperti ini, jadi dari PM atau project analyst bisa, boleh, itu prepare release notes, terus kemudian dari developer itu akan melakukan cherry pick semua commits, bisa dibilang semua commits karena dengan nature trunk base itu kan commitnya kan kecil-kecil tuh, jadi setelah one small functionality di push ke master itu harus dikumpulin sebagai commit, di cherry pick semua, dimasukkan ke pre-production branch. Terserah ini pre-production branch mau apapun itu, misalkan disepakati itu UAT atau staging atau apapun itu bebas. Nah, dari sini setelah semuanya di cherry pick akan dilakukan manual bump release version di code-nya sendiri, mungkin di library-nya atau terserah untuk kesepakatannya dari development team. Nah, agar lebih rapi itu disarankan di rebase lagi. Jadi rebase itu untuk adjust commit historinya. Misalkan di segi commitnya tersebut tidak lompat-lompat lah kasarannya, lompat-lompat, kita bisa adjust lagi historinya di sini. Terus kemudian kita execute untuk mencoba deploy pre-production itu ke staging misalkan. Ini namingnya terserah mau staging atau UAT bebas. Terus kemudian kalau misalkan nggak pas testing ya ulang lagi. Mungkin ada cherry pick yang kurang. Setelah dites oleh QA mungkin ada yang kurang atau ada tiba-tiba ada hotfix ternyata malah munculkan isu baru. Ya kita nol lagi, kita ulang lagi prosesnya kayak gitu. Terus kalau misalkan pas testing ya kita tinggal merge pre-production tersebut ke production branch, terus kemudian kita tag tuh release versionnya, terus kemudian execute CD-nya untuk yang production deployment. Sayangnya untuk rata-rata, ya ini manual sih untuk yang git tag release versionnya sekarang. Terus kemudian baru deploy ke production deployment kalau sudah yang pre-production tadi di merge balik ke master biar tetap synchronize. Seperti itu. Nah, ini kalau bisa teman-teman lihat ketika karena adanya proses approve di sini tuh bisa dibilang sih jatuhnya jadi semi git flow gitu. Kita ambil beberapa konsep git flow. Jadi ini akan lumayan menyita waktu sih, tapi kita kan harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari klien sendiri kan untuk yang proses rilisnya itu. Oke, itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan atau mau koreksi juga boleh. Kalau Untuk terutama case tadinya. yang itu apa namanya untuk nge-merge feature dan kalau feature enggak sih. Kalau nge-merge misalnya sudah mau masuk rilis gitu. Nah, itu yang responsible untuk nge-merge-nya itu biasanya siapa? Apa ada komitenya atau cuma untuk satu orang aja? Sebenarnya sih idealnya itu untuk yang project analis sih, untuk yang proses nge-merge-nya itu sendiri. Bahkan kadang untuk yang cherry pick juga bisa juga PA, tinggal disepakati aja sih. Bisa juga senior developer, bisa juga untuk yang PA.
untuk yang prosesnya. Mulai dari cherry pick sampai ke merge juga itu sendiri. Masalahnya kan kalau kayak PA itu kan juga nggak begitu paham detailnya gitu ya. Kalau cherry pick gitu loh. Ini mau ini yang menang atau yang itu yang menang gitu loh. Kalau di proses merge itu biasanya ada sesi khusus kah atau gimana? Yang dengan developer yang bersangkutan gitu. Sebenarnya nggak ada sih untuk yang sesi khusus. Mungkin lebih ke komunikasi aja lewat Slack. Misalkan kayak commit ini kayak gimana gitu-gitu. Kalau misalkan ada yang konflik antara dua commit ini sama ini menang mana, terus ini harusnya resolve-nya gimana, kayak gitu lebih. Biasanya komunikasinya lewat Slack sih. Atau kalau misalkan dari PA sendiri, kadang kan PA kan ada yang benar-benar fokus lebih ke manajemen, lebih fokus ke analisa, terus kemudian manajemen, terus kemudian ya lebih ke manajemen sama analisa sih. Itu mungkin akan kurang fasih ya, bisa dibilang fasih sama komit-komitnya. Cuman kalau ada juga PA yang merangkap sebagai developer, itu kadang dia melakukan cherry pick sendiri. Jadi kalau di kita sih lumayan fleksibel sih. Tapi kalau misalkan ada developer lain yang responsibel ke feature tersebut, biasanya langsung diminta tolong developer tersebut untuk melakukan cherry pick. Kalau misalkan ada kayak semacam istilahnya commit A sama commit B ini bingung menang siapa, ya tinggal didiskusikan aja di Slack. Seperti itu komunikasinya. Iya. Sebenarnya sorry, lanjut monggo. Cuman ya itu untuk yang proses semuanya ini bisa dibilang ada kayak time frame khusus ya. Misalkan nih kalau menganut sprint misalkan, jadi kalau bisa feature-feature yang udah di approve itu harus diketahui 2 hari atau 3 hari sebelumnya. Jadi ada persiapan untuk developer, PA sama QA untuk melakukan responsibility-nya masing-masing. Jadi itulah kenapa untuk kalau kita menganut Gitflow itu agak lebih lama prosesnya. Kalau untuk rilis itu untuk menandai ya rilis itu sebaiknya pakai tag apa pakai branch biasanya? Kalau yang rilis itu biasanya pakai tag sih. Bagusnya sih pakai tag. Tapi kalau rata-rata sih lebih ke dua-duanya sih Mas. Misalkan nih kalau makanya kan kita ada namanya pre-production branch kan. Biasanya kalau di beberapa projects kita pakai namanya release. Jadi release slash major minor patch kayak gitu. Jadi di push. Kalau bisa sih dua-duanya aja. Jadi di branch dan juga di tag-nya. Tapi tag ya dua-duanya bukan wajib sih. Yang branch yang nggak wajib, cuman yang wajib itu yang di tag. Karena tag kan lebih mudah untuk yang trace-nya sendiri. Lebih mudah untuk tracing-nya. Jadi kita bisa tahu dalam mungkin lebih enak ditunjukkan aja ya. Kalau misalkan belum familiar sama Git tag. Sorry, saya minjem untuk yang Ervico. Jadi ini lebih rapi. Terus kalau ini juga akan muncul di sini nanti. Latest-nya untuk yang versinya, untuk yang rilisnya. Nah, jadi kayak gini nanti. Untuk git tag-nya. Sorry, ini rilis. Iya, git tag-nya nanti kayak gitu. Oke. Berarti kalau oh ya ini tag ya. Kalau disimpan di branch berarti branch-nya harus tetap ada ya. Misalnya ada versi 1.2 terus kita nanti suatu saat mau naik 1.3 si branch 1.2 itu harus tetap ada gitu ya. Nggak boleh dihapus. Diprotek Sebenarnya gitu. sih
Sebenarnya enggak juga sih, boleh dihapus aja sih. Karena kan kita bisa balik kan, misalkan kita bisa bisa refer balik kan ke commit number-nya kan sebenarnya. Sebenarnya kan kalau kita bisa bilang itu kan eh, boleh sih branch branch biasanya sih kita hapus aja sih. Karena sejauh apapun kita istilahnya kita forward itu kan kita tetap bisa balik ke komit tersebut kan. Kalau misalkan nih kita ada komit number sekian, ini sebenarnya kita bisa balik lagi tinggal git checkout ke nomor ini. Jadi nggak perlu kita nambah-nambahkan branch-branch untuk yang rilis kecuali kita ada kebutuhan di sana sih. Aku belum istilahnya belum nemu kebutuhan kita harus keep branch tersebut. Mungkin kalau teman-teman ada yang ada kebutuhan ya mungkin bisa. Cuman secara konsep untuk yang ini bukan bukan Trungbase atau Gitflow lagi sih jatuhnya. Lebih ke kebutuhan development team aja sih. Cuman saranku sih nggak usah dikit untuk yang branch-nya. Dihapus saja nggak masalah karena tetap kita bisa balik ke versi tersebut. Misalnya ada hotfix dan Hmm. hotfixnya itu Hmm. harus di-apply di multiple version gitu, multiple release. Itu Hmm. strateginya gimana? Kalau seperti itu, hmm, ini belum pernah terjadi juga sih untuk yang multiple version. Apa enaknya create branch dulu, terus branch itu di merge ke masing-masing Ada rilis gitu? opsi seperti itu juga sih. Misalkan nih kita sebenarnya kalau dariku opsinya ini sebenarnya aku belum pernah ngalamin untuk yang kasus untuk yang kita keep multiple release ya. Hmm. Jadi kita belum pernah ada kasus seperti itu. Tapi kalau dariku sendiri sih kita tinggal check out ke sini terus kita bikin brand saja kalau misalkan ingin nama brand yang lebih manusiawi kan. Kalau misalkan kita pakai konsepnya gini, commit kan sebenarnya itu branch itu sendiri kan, atau bisa dibilang branch itu commit sendiri. Jadi ketika kita git checkout ke sini, kita bikin aja tuh branch terhadap ini, biar kita namanya lebih manusiawi. Terus kemudian kita bisa bikin branch baru dari situ sebagai hotfix, terus dibalikin lagi ke situ. Itu bisa sih kayak gitu. Kalau oh ya itu untuk hotfix ya. Kalau misalnya Hmm. kita sering tuh mau ngadain Hmm. semacam A/B testing, A/B A/B testing testing ya. untuk Hmm. membandingkan mana yang works gitu loh. Kan dua-duanya Hmm. dilempar tuh ke user. Nah, itu Nah, betul betul. strateginya gimana? Kalau A/B testing sih mau nggak mau kan harusnya kan ada dua branch tuh. Harus dua branch terpisah kan. Misalkan E-nya mau berapa persen yang mau dirilis, terus kemudian B-nya yang mau berapa persen dirilis kan. Jadi mau nggak mau tetap ada dua branch tuh jatuhnya. Biasanya kan A/B testing kan lebih ke bisa dibilang untuk yang branchingnya sendiri atau proses rilisnya kan dia nggak sequential kan biasanya. Karena kan tujuannya kan uh, belum tentu sekuensial karena kadang kan tujuannya itu sendiri kan buat istilahnya menganalisa feature mana yang lebih diminatin oleh user itu sendiri kan. Kalau menurutku itu branch terpisah sih. Atau kalau ingin lebih advance lagi di handle di sisi code-nya. Kan kita sudah ada feature flag tuh bisa juga dimanfaatkan di situ. Misalkan untuk yang case 1 untuk feature versi 1 itu kita switch untuk yang feature flag-nya ke 1, terus kemudian feature yang versi 2 kita switch untuk yang feature flag-nya kedua. Menurutku kayak gitu. Baik. Hmm. Oke. Gimana teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Sebenarnya kalau feature kalau A/B testing itu lebih familiar untuk teman-teman yang mungkin berkecimpung lama di dunia startup kan. Karena kan itu
dibutuhkan user dengan bisa dibilang user yang banyak lah, misalkan 1.000 lebih kayak gitu. Nanti kan di sana kan bisa dilakukan tuh, misalkan kita melakukan A/B testing 30% sama 70%, nanti bisa dilihat peminatnya itu berapa dari angka 30% untuk feature tersebut. Nanti bisa lebih ke decision maker-nya dari segi bisnis nanti jatuhnya. Dan sayangnya untuk yang project di Polyrifix sendiri itu kita belum banyak exposure untuk handling user concurrency yang gede atau targeted usernya itu luas, itu belum, sayangnya. Misalkan lebih dari 1.000 kayak gitu belum pernah. Itu yang agak disayangkan. Jadi experience kita di sana itu agak limit sih. Sebenarnya menurut pengalaman di project itu apa sih yang paling dominan untuk mendasari pilihan kita mau pakai branching strategi yang mana gitu? Kalau aku bilang, karena kita bisa dibilang sekarang masih service oriented, untuk yang Polyrifix sendiri service oriented itu harus disesuaikan dengan kebutuhan klien sih. Kalau misalkan contohlah kita dengan klien deal untuk pakai Scrum framework. Kalau misalkan semua pihak udah komit, itu mungkin kita pakai metodologi manapun sih nggak masalah. Kita mau pakai Trunk Base pun juga oke. Karena kita benar-benar disiplin, kita tentukan sprint items di awal, itu sprint item itu benar-benar dijaga agar itu sampai ke rilis itu bakal oke. Jadi kalau menurutku itu, karena kita fokusnya service oriented, ya mau gak mau depends on klien. Klien butuhnya ini, kita menyesuaikan gitu. Beda lagi kalau kenapa Trunk Base itu berhasil di Go Wandering, karena Go Wandering itu produknya Polyrifix sendiri. Jadi bisa dibilang aktor-aktornya itu sendiri itu lebih mudah berkolaborasi kayak gitu. Berbeda kalau kita menghadapi klien yang mungkin agak knowledge-nya itu untuk mengerti tentang Scrum itu akan berbeda. Itu lumayan challenging sebenarnya dari kita, karena kita service oriented gitu. Oke. Yap. Ya, ini sudah tidak ada lagi pertanyaan teman-teman. Kalau sudah tidak ada, mungkin sebagai closing Ilham untuk merangkum semuanya, monggo. Oke, untuk yang closing dari ikut sih, untuk yang pemilihan development workflow ini kita nggak bisa kaku ya, maksudnya kalau kita mau gitu, ya udah aku mau gitu aja sampai akhir, atau Trunk Base mau sampai akhir, itu kita nggak bisa sekaku itu ya. Kita harus fleksibel. Kalau bisa, kalau emang nggak bisa Trunk Base dilanjut, ya udah kita combine aja sama Git. Jadi intinya sih kita sesuaikan dengan kebutuhan untuk yang development team. Oke, itu aja sih Mas Randy. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Ilham atas waktunya dan atas sharingnya malam ini. Juga buat teman-teman yang sudah hadir malam ini, menyempatkan malam-malam, kita apresiasi atas waktunya. Untuk sesi Tech Talk selanjutnya, seperti biasa kita akan umumkan nanti ketika kita sudah tahu apa topik dan siapa yang akan bicara. Seperti itu. Untuk sekali lagi mengingatkan buat teman-teman yang masih ketinggalan dengan edisi-edisi yang kemarin-kemarin Tech Talks-nya 1, 2, 3, 4, silakan dicek aja di YouTube kita di Polyrifix Dev Indo. Di situ sudah diupload. Thank you. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam.